Selamat pagi menuju siang teman-teman semua dan Cimeli. Sekarang saya Laura Puspa Ameliana dengan NRP 2372061 dan teman saya Kevin Dr. Maka dengan NRP 2372065 akan mempresentasikan apa yang telah kami pelajari di modul ketiga AWS Academy, yaitu AWS Console. Oke, kita start aja. Pertama, topik yang akan kita bahas itu ada 3 utamanya. Pertama tuh purpose atau tujuan kenapa kita harus belajar AWS Console ini. Kemudian kita akan belajar teknologi dan terminologi dari modul yang ini. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari perbedaan-perbedaan yang ada dari service-service atau console yang dalam modul ini. Nah, yang pertama, tujuan. Kalau kita lihat dari modul di website AWS-nya, kita tuh bisa belajar bahwa tujuan kita mempelajari modul ini itu untuk mempelajari bagaimana cara mengakses dan menggunakan service atau konsol yang ada di AWS Academy. Beberapanya sih. Terus kita juga belajar bagaimana si konsol atau service yang ditawarkan ini digunakan dalam kehidupan secara nyata. Kemudian kita akan belajar teknologi terminologi. Nah, yang pertama ini ada Amazon Virtual Private Cloud atau Amazon VPC. Nah, Amazon VPC ini kalau dilihat di slide saya itu, dia itu provide a virtual network that is dedicated to your AWS account. Terus dia logically itu isolated dari other virtual networks yang ada di AWS Cloud. Kemudian di sini di Amazon VPC juga AWS service-nya bisa kita laksanakan hampir semuanya gitu melalui Amazon VPC. Kemudian Amazon VPC ini berguna untuk belajar atau latihan dengan service-service lainnya dan melindungi data-data kita, memanage juga siapa yang bisa melihat, mengakses data kita. Bisa kita lihat di website Amazon VPC. Ini tuh website Amazon VPC-nya. Kalau kalian mau searching, googling, dan belajar sendiri juga bisa. Di sini dia ada penulisan benefitnya, terus how it works-nya, bagaimana cara menggunakannya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada AWS Identity Access dan Management. Ini tuh berguna untuk mengontrol user atau siapa aja yang boleh mengakses informasi apa. Oh iya, sedikit tambahan buat Amazon VPC yang tadi tuh dia sebenarnya benar-benar resemble apa ya, mewakili traditional network yang kita akan pelajari gitu. Oke, selanjutnya AWS juga menyediakan suatu layanan yaitu namanya adalah AWS Lambda. Oke, jadi apa sih AWS Lambda ini? Lambda ini kita itu pengguna dapat menjalankan kode-kode kita tanpa harus menyediakan atau mengatur server yang kita gunakan gitu. Jadi kita hanya tinggal meluncurkan kode yang kita punya saja. Nah, pada Lambda ini kita hanya akan membayar untuk setiap kode yang kita berjalan dan juga program-program computing yang kita lakukan, sehingga apabila ada kode yang tidak kita jalankan atau kode yang kita masukkan tidak berjalan, kita tidak harus membayar untuk hal itu gitu. Lalu selanjutnya saat kita mengupload atau menjalankan kode kita, Lambda ini akan akan menyediakan dan akan mengatur seluruh keperluan untuk managing server kita gitu, sehingga seperti yang poin pertama tadi, kita hanya akan menjalankan kode saja dan selanjutnya Lambda yang akan memanage server kita ke depan seperti. Kemudian yang keempat ada Amazon Redshift. Dia ini sebuah data warehousing service that can store massive amounts of data. Jadi dia tuh bisa menyimpan banyak data dalam storage-nya dia. Kemudian dia juga memampukan supaya pengguna atau business owner atau siapapun yang menggunakan Redshift ini untuk bisa query gitu atau meminta data tersebut untuk cepat gitu. Oke, next ada Amazon Elastic Compute Cloud or Amazon EC2.
tuh di sini tuh layanan ini akan menyediakan seperti menyediakan sebuah sumber dan juga untuk mengatur program komputasi kita dalam sebuah server atau dalam sebuah cloud, atau secara kata lain gitu bisa disebut sebagai kita tuh menyewa sebuah komputer di dalam cloud atau server kita. Dan pada layanan ini juga sudah dikembangkan secara luas dan secara mendalam oleh AWS-nya, sehingga mempunyai banyak sekali program-program dan juga komponen dalam layanannya. Untuk selanjutnya ada Amazon Simple Storage Service atau Amazon S3. Di sini tuh layanan ini akan menyediakan untuk penyimpanan data kita dalam suatu cloud atau dalam suatu data dengan skalabilitas yang tinggi dan juga service yang baik seperti itu. Dan untuk Amazon EBS atau Amazon Elastic Block Store, dia ini juga merupakan suatu storage for specific EC2 instance. Jadi dia tuh benar-benar kayak storage drive-nya untuk EC2 instance yang tadi sudah dijelaskan di atas oleh Kevin. Oke, untuk selanjutnya ada Amazon Relational Database Service, sekali singkat sebagai RDS. Nah, layanan ini tuh menyediakan pada penggunanya untuk membuat serta mengatur atau manage relational database atau RD dalam sebuah service atau dalam sebuah suatu cloud. Gitu. Nah, relational database yang tersimpan atau yang sudah terset dalam data-datanya dengan disimpan dengan relasi dalam relasi one to one atau satu ke satu seperti itu. Misalnya seperti ada pembeli gitu yang melakukan transaksi, maka dia akan dihubungkan dengan data transaksinya gitu, misalnya lewat rekening atau membeli apa gitu. Oke, dan untuk yang terakhir selanjutnya ada Amazon Dynamo atau DynamoDB. Di sini tuh berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ada relational database, di Amazon Dynamo ini adalah sebuah layanan yang non relational database seperti itu, dan data yang tersimpan juga akan tersimpan secara key value pairs. Oke, kemudian ada AWS CloudTrail. Ini tuh berfungsi untuk memonitor setiap aksi, setiap hal yang kita lakukan dalam OS akun kita untuk security purposes. Jadi misalnya kita ada mengupload sebuah data atau kita menggunakan data tersebut, menginput data lainnya dan sebagainya. Oke, dan selanjutnya yang terakhir adalah Amazon CloudWatch. Kalau tadi untuk memonitor bagaimana tadi sistemnya, orangnya, penggunanya atau usernya. Kalau untuk Amazon CloudWatch ini akan memonitor atau akan mengatur untuk sistem dan progresnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar perbedaan-perbedaan dari service Amazon AWS ini. Yang pertama tuh ada dari kategori data storage. Seperti yang kita lihat di sini tuh ada Amazon S3 atau Simple Storage Service yang tadi telah dijelaskan, dan juga Amazon EBS atau Elastic Block Service, ya begitu. Nah, kalau dilihat di sini, yang pertama tuh Amazon S3 itu bisa digunakan secara mandiri. Dia nggak harus disambungkan ke dalam EC2 instance. Sedangkan untuk yang Amazon EBS, dia itu hanya bisa digunakan kalau dia tersambung ke dalam EC2 instance gitu. Kemudian untuk yang kedua, Amazon S3 ini bisa menyimpan data lebih banyak dari Amazon EBS, sedangkan untuk Amazon EBS itu tidak bisa menyimpan data sebanyak Amazon S3. Yang ketiga, Amazon S3 dapat digunakan dengan banyak EC2 instance, sedangkan Amazon EBS itu hanya bisa disambungkan dengan satu EC2 instance saja. Dan yang keempat, yang terakhir perbedaannya itu Amazon S3 lebih banyak delay saat menulis data dibandingkan Amazon EBS. Selanjutnya adalah perbedaan untuk layanan-layanan database yang diberikan oleh AWS. Yang pertama, untuk Amazon RDS ini masih menggunakan sistem database dalam sistem yang masih klasik seperti MySQL Server, Oracle Database, ataupun Amazon Aurora. Nah,
di Amazon RDS ini setiap barisnya mempunyai kolom-kolom yang sama juga. Bisa dicontohkan seperti pada tabel siswa dengan nilai-nilainya seperti itu. Jadi untuk kolom dan barisnya itu jumlahnya setiap baris itu sama gitu, tidak berbeda. Lalu untuk Amazon Redshift di sini tuh database ini tuh disediakan untuk menyimpan sebuah data yang sangat besar size-nya atau ukurannya. Lalu di Redshift juga berguna untuk pengguna ataupun user yang menggunakan data-data atau mengolah data-data yang dalam jumlah yang sangat besar seperti itu. Lalu untuk yang DynamoDB yaitu non-relational database, ini kita tidak menggunakan sistem database yang tradisional seperti pada Amazon RDS. Pada Dynamo ini kita menggunakan setiap item-item dalam database-nya ini disimpan dalam suatu key value pairs ataupun seperti JavaScript Object Notation atau JSON seperti itu. Lalu jika pada Amazon RDS setiap baris dan setiap kolomnya itu akan selalu sama, di DynamoDB itu udah bisa fleksibel gitu untuk memudahkan di era modern ini, sehingga di setiap barisnya bisa saja setiap kolomnya berbeda-beda seperti itu. Betul. Untuk menambahi juga sebenarnya keuntungan setiap layanan ini punya keuntungannya masing-masing. Misalnya Amazon RDS ini dia bagus untuk digunakan ketika sebuah perusahaan mempunyai moderate amount of data yang nggak terlalu banyak gitu. Sedangkan untuk Amazon Redshift dia ini bagus untuk perusahaan yang memiliki big data, yang punya datanya tuh banyak banget. Sedangkan untuk DynamoDB dia punya flexibility dalam memprosesnya, sehingga dia bagusnya seperti yang tadi dibilang bagus buat blogging, gaming, dan advertising. Kemudian perbedaan yang ketiga itu cloud monitoring service. Seperti yang tadi udah dijelaskan, kita itu punya CloudTrail sama CloudWatch. Nah, CloudTrail ini dia itu memonitor setiap aksi kita, setiap aktivitas kita yang kita lakukan di AWS gitu, dalam setiap akunnya gitu. Jadi si CloudTrail ini bakal melihat, menyimpan kita ngelakuin apa aja, misalnya upload data, membuat code atau menjalankan code tersebut dan lain-lainnya. CloudTrail ini sangat berguna untuk security reasoning. Jadi si administrator atau mungkin guru juga, dosen juga tahu kita tuh melakukan apa dan kapan kita melakukannya. Kemudian yang CloudWatch ini dia memonitor service-service apa yang dilakukan, different service yang dilakukan, dan resource apa yang digunakan oleh service tersebut. Dia ini bergunanya buat making sure atau memastikan bahwa setiap service bisa berjalan sesuai ekspektasi kita, sesuai maunya kita gitu. Dia nggak bakal memakai resource yang lebih banyak ataupun lebih dikit dari yang seharusnya. Dan dia ini bagus untuk large company yang memiliki banyak, yang menggunakan banyak service, banyak resource. Dan kalau misalnya dilihat perbedaannya, CloudTrail ini dia berfokus kepada masing-masing individu, masing-masing orang, masing-masing akun AWS. Sedangkan untuk CloudWatch ini dia berfokus pada layanan-layanan dan resource-nya. Baik, tadi ada pemaparan materi dari kami. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah kami sampaikan? Oke, tidak ada kah? Ya sudah. Oke, terima kasih teman-teman dan terima kasih kepada Cimel sudah mau memperhatikan dan mendengarkan pemaparan dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sekian dari kami.